Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Hati kita terbuka untuk memenuhi panggilan Allah dan anjuran Rasulnya, melaksanakan ibadah subuh ini dengan berjamaah, dengan keikhlasan dan ketulusan yang hanya mengharapkan semuanya adalah ridha Allah. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan keberkahan di sisinya. Amin. Sekaligus hadir kita di masjid yang barokah ini adalah di samping menunaikan sholat jamaah sembari insyaallah kurang lebih 1 jam ke depan kita ngaji bareng, membahas hadis-hadis yang ada pada kitab Lu'lu' wal Marjan. Rasul katakan, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar tujuannya untuk mencari ilmu, maka masuk golongan sabilillah sampai kita kembali. Maka butuhnya ilmu kita ini untuk kehidupan kita. Dan butuh ilmu ini tidak seperti butuhnya makan dan minum. Kalau makan minum, ketika kita dihidangkan makanan, selesai. Tapi untuk ilmu ini, kata Imam Ahmad bahwa kebutuhan ilmu bagi manusia itu sampai hembusnya nafas. Jadi sepanjang masa hidup kita ini diberikan sampai seberapa kita menghadap ke Allah, maka itulah usai kita menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan hidup kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk lanjutan dari bab yang membahas Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah. Kitab masalah masjid dan juga tempat-tempat sholat. Nah, mengerucut bab yang telah ditulis oleh muallif, yaitu babun nahyi man akala sauman au basalan au karasan au nahwiha. Bab yang menjelaskan tentang larangan seseorang yang makan bawang putih, bawang merah, atau pete. Nah, pete ini dia, atau yang semisal. Nah, ini larangannya nanti apa? Ini dimasukkan oleh muallif perihal tentang sholat. Hadis insyaallah kita akan sampaikan 3 hadis karena satu bab ini. Pertama di hadis 331. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaibar. Dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di peperangan Khaibar, man akala min hadhi syajarah,
barang siapa ya, makan pohon ini atau tanaman ini, yakni as-saum, yaitu bawang putih, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Nah, ini 331. 332. Hadisu Anas bin Malik an Abdul Aziz qala sa'ala rajulun Anasan. Abdul Aziz ini mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tanya kepada Anas bin Malik, ma sami'ta nabiyallah sallallahu alaihi wasallam fi shaum, apa yang telah engkau dengar ya dari Nabi SAW tentang saum, yaitu bawang putih. Faqal, maka Anas mengatakan, qala Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, man akala min hadis syajarah, barang siapa yang makan pohon ini, fala yaqrabna, maka jangan mendekati kami, au la yusalliyannah ma'ana, atau jangan sholat bersama kami. Nah, satu lagi 333. Hadis Jabir bin Abdullah za'amah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thuman atau thauman au basalan falyatazilna, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah maka hendaknya menyingkir dari kami. Au qala, atau sabdanya falyatazil masjidana, atau ia pindah dari masjid kami, wal yaqut fi baitihi, dan hendaklah duduk di rumahnya. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi qadri ma utiya bi kitri fihi khadarat min bukulin fawajadalaha rihan, dan bahwasanya Nabi SAW pernah disuguhi satu panci berisi sayuran, ya, isinya itu sayuran kubis, maka ia mendapati bau. Nah, baunya kubis itu atau sayuran itu. Fasa'ala fa ukhbira bima fiha minal bukul, maka Nabi tanya, lantas diberitahu bahwa di dalam panci itu sayurannya dari kubis. Faqal, maka Nabi bilang, faqarribuha, tolong dekatkan sayuran itu untuk kami, katanya. Ila ba'di ashabihi kana ma'hu, namun didekatkan juga kepada sebagian para sahabat yang berada di sampingnya. Falamma ra'ahu kariha aklaha, maka tatkala Nabi membuka, artinya melihat satu panci berisi sayuran kubis itu, beliau tidak menyukai memakannya. Qala, namun beliau bilang, kul fa inni unaji man la tunaji, makanlah, sesungguhnya aku ini berbicara dengan orang yang tidak, ya, dengan orang yang kamu ini tidak bisa berbicara dengannya. Ya, baik, di hadis ini yang kita akan bahas dalam pertemuan pagi ini. Baik, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, perihal sabda Nabi ini beliau sampaikan tatkala di peperangan Khaybar. Nah, Khaybar itu satu tempat. Nah, kemudian perang berada di situ, maka namanya pun juga disebut dengan Khaybar. Tempat Khaybar itu berada di wilayah Madinah, namun jaraknya bagian utara. Nah, bagian utara wilayah Madinah kurang lebih 150 kilo.
cukup jauh. Di situ memang tanahnya subur. Nah, ini ada kaitannya. Tanahnya subur, cocok digunakan untuk pertanian. Nah, pertanian sayuran, pertanian ya kebutuhan hidupnya manusia. Itu banyak orang-orang Khaybar menanam karena memang tanahnya cocok. Nah, hasil dari permasalahan ini tentu ada keterkaitan. Nah, ada keterkaitan, Rasul bersabda yang demikian ini. Nah, Khaybar ini kalau cerita tentang perang Khaybar ini mungkin dicerita sejarah saja, namun kami bercerita sedikit tentang tempatnya yang memang subur, ya, subur cocok digunakan untuk pertanian. Nah, Nabi menyampaikan sabdanya ini berada di situ, siapa yang makan ya, dua tanaman ini, nah, kali ini tadi disebut dua, cuma siapa yang telah makan tanaman ini, yakni asum, asum itu bawang putih, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Nah, bawang putih, bawang putih ini kulung ya, sing biasa dipun damel napa niki? Ya nasi goreng kan ya. Ya biasa nek badhe goreng itu kan dikepruki prak-prok niku kan. Nah, baunya bawang putih niku pripun? Semerbak kan ya, menyengat. Nah, cuma kan damel nasi goreng sedepe katok kan ya. Nah, sedep. Nah, ini permasalahannya itu. Jadi bawang putih, bawang merah, kemudian tadi juga pete. Ini judul yang diungkap oleh mu'allif. Dan yang semisal. Yang semisal itu juga banyak. Ya, bawang bakung ya. Sing rada daun itu loh, sing ageng-ageng. Niku nggih kemebel baune. Lah ini kalau dimakan oleh seseorang kemudian berangkat ke masjid, maka jangan gitu ya, jangan ke masjid kami. Kenapa? Karena baunya menyengat. Kemudian baunya menyengat ini adalah dari bawang putih, bawang merah dan semisal tadi. Kalau dimakannya itu adalah memang belum dimasak, masih mentah. Nah, tapi kira-kira puruna. Ya, bawang putih, bawang merah mentah-mentah. Niku nek ngapunten nggih ya, waktu corona riyin niku kathah tiang-tiang nyedusi bawang putih. Nah, karena bawang putih itu kan menantang kedinginan atau menantang arus penyakit. Sehingga bawang putih itu banyak orang-orang waktu corona itu dikunyah gitu. Itu di samping jahe, makanya jahe saat itu kan luarang ya, cuma di samping itu juga bawang putih dan memang untuk memperkuat fisik bilangnya. Nah, kembali bahwa nek kapane wonten tiyang maem bawang putih, bawang merah atau bawang bakung dan yang semisal kemudian masuk masjid sholat berjamaah, ini mengganggu jamaah. Baune kemebel. Lah nek wis baune kemebel ganggu jamaah. Takbir Allahu Akbar. Bau napa niki? Wis kraos niki bawang putih. Nah, ini dilarang oleh Nabi ketika mau masuk masjid dan juga ikut sholat jamaah. Maaf. Tanaman ini bukan berarti tanaman yang diharamkan, bukan. Tanaman-tanaman itu memang kita butuh dalam keseharian. Dan permasalahan ini yang tidak diperkenankan Nabi adalah ketika mau masuk masjid dan sholat jamaah. Tapi nek kapan nih kita niku mau bawang putih, bawang mateng, bawang mentah,
Nek kapane mboten salat sareng, mboten teng masjid, monggo gitu loh, bebas. Makanya sego goreng niku kinten-kinten jam pinten sing kuwatah. Ya. Mantu nisak kan ya. Senengane wong-wong kan mantu nisak tumbas sego goreng. Niku dikebruki bawang putih nih. Wancene enak. Lah terus mantu nisak pun mboten wonten kegiatan teng masjid salat jamaah, bebas. Bah mentah dicetusi kalau sudah di luar masjid tidak sholat jamaah, monggo diperkenankan. Nah, pagi-pagi mantun subuh sarapan sego pecel, wonten Bang Putih ini. Ya, tapi kan di hadis yang 333 tadi, Nabi itu disuguhkan satu panci. Nah, satu panci jangan. Iki jangan larangan lho ya. Napa? Sayuran itu isinya itu kubis. Dan ketika dilihat baunya menyengat. Nabi tidak suka untuk itu. Tapi sahabat diminta, para sahabat silakan kau makan. Padahal kubis niki biasanya esuk-esuk. Nah, sop wonten kubise. Wonten sego pecel. Ya, kubis kacang kecambah wonten kan kubise terus maneh jangan bening kan wonten kubise seger niku niki monggo kita nikmati tidak berada di dalam masjid waktu melaksanakan sholat jamaah. Dan ini permasalahannya bahwa pohon ini sebetulnya adalah tanaman yang halal dan tanaman yang menghasilkan untuk kehidupan manusia bagi orang-orang petani. Nah, dan bawang putih ini pun cocok ditanam di tempat-tempat daerah subur. Ampun daerah Tulangan, Sidoarjo, mboten cocok. Ini mboten cocok. Cocoknya pundi? Daerah Malang, Kidulan. Terus daerah mriko kathah rupane. Bojonegoro ya. Lah niku kathah ngoten. Bawang papri niku. Lah ini cocok-cocokan dan memang Nabi bersabda di daerah Khaybar dan Khaybar itu adalah tanahnya subur. Permasalahan di sini adalah bau menyengat itu disebabkan makanan barang atau sayuran tadi itu mentah. Karena mentah itu baunya menyengat. Tapi kalau sudah dimasak, lain lagi. Sudah dimasak wis rata-rata. Tiang niku nek kapane maem sayur, wis wonten mawon bawang putih ini. Ya, sambel. Bawang napa didamel? Bawang merah kan ya. Pada salat, cara salat maghrib jam gansal. Yang niku mak malam nyambel ya bawang merah digoreng diulek kan pun digoreng pun masak lah kalau sudah masak ini baunya sudah hilang. Makanya Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan ya ayuhan nas innakum ta'kulun syajarataini, wahai manusia kalian itu makan dua tanaman ini. Ma'arahuma ar-rajulu yujadu rihuhu. Aku ini telah melihat dua tanaman ini bahwasanya seseorang yang aku dapati baunya. Kemudian fayukhadu biyadihi fayukhraju bihi ilal baqi. Nah, maka ini zaman Rasulullah. Umar bercerita, seorang makan bawang putih ternyata ditelan mentah-mentah langsung tanpa dimasak, masuk masjid sholat, kemudian baunya menyengat. Nah, kepanggil Nabi, langsung Nabi kan, boten kakek, boten kata-kata permasalahan, tiang niku dicekel tangane, ya didalaken. Fayukhraju bihi ilal baqi, didalaken menuju ke daerah baqi. Nah, baqi niku wonten kuburan niku. Di daerah mriku diselap teng mriku Pak wonten mriki mawon. Lho, iki
cara kasarane nggih mboten diusir nggih. Didalaken karepe napa? Ojo ganggu masjid, ojo ganggu wong sembayang. Akhirnya wong sembayang niku terganggu dengan baunya tadi. Ditokno dan cerita Umar ini seperti ini. Maka Umar mengatakan, "Wa man kana akalahuma falyumithuma tobhan." Nah ini, siapa yang suka pingin makan dari dua pohon tadi, dua tanaman tadi, bawang putih dan bawang merah, falyumithuma. Falyumithuma itu mestinya hendaknya mematikan keduanya. Tapi maksudnya apa? Menghilangkan apanya? Menghilangkan keduanya tobhan dengan cara dimasak. Loh. Nek wis dimasak ilang baune. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah sahih. Sehingga kalau makan kedua tanaman ini kemudian masuk masjid sholat jamaah dan sudah dimasak tadi dimakan dinikmati, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali, sehingga sudah semua orang dalam keadaan khusyuk. Mboten wonten tiyang sing tanglet, Pak. Jenengan kok baune mboten wonten. Wonten napa? Mboten wonten takon napa ngreken ngoten. Ya, dadi mboten tanglet wonten napa-napa. Jadi permasalahannya sudah selesai gitu. Nah, ketika orang itu makan dua tanaman ini yang sudah dimasak, ditegaskan lagi sabda Rasul yang dibawa oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Man akalahu minkum falayaqrab hadal masjid." Barang siapa yang makan di antara kalian ya dua tanaman tadi, maka jangan dekati masjid ini hatta yadhhabah rihuhu minhu, sehingga sampai hilang baunya. Loh, nek cara Umar bin Khattab nyampaikan lah menghilangkan bau tadi ya dimasak itu. Kalau sudah dimasak selesai. Nah, dan ini karena memang kebutuhan hidup kita untuk makan sebagai wujud kesehatan fisik kita dari kedua tanaman itu. Hadis ini ketika Rasul menyampaikan hadal masjid, jangan kau dekati masjid ini, ada yang bilang masjid ini, masjidnya siapa? Masjidnya Nabi. Sehingga kalau masjid yang lain bebas, boten. Jadi hadis ini sudah kena semua, bukan hanya Masjid Nabawi saja, tapi seluruh masjid. Karena permasalahan ini bukan masjid tertentu yang bau, tapi seluruh masjid. Ketika ada jamaah yang makan dua tanaman tadi mentah, baunya menyengat, sholat jamaah kemebel baune ganggu koncone. Ini sing boten dipun perkenankan kalian Rasulullah. Ya, Bapak Ibu, judul tadi memang cocok. Walaupun hadis ini mengetengahkan dua permasalahan. Judul tadi baik pete ataupun yang semisal. Pete nggih kemebel. Pete sing ageng-ageng niku lho ya. Ya sing ijo-ijo sak bongkok. Dipun sate wonten sing 60.000, wonten sing 50.000 tergantung. Lah niku nek kapane dicedusi. Niku kan pete niku kan biasa econg ya, dicedusi mentah-mentah niku. Masuk masjid sholat jangan. Nah, kemudian bukan hanya peti saja. Ngapunten. Sing biasa rokokan. Ya, rokokan cedot-cedut, mantun mlebu masjid rokok isik mambu ngoten. Lah pripun nek rokoke mboten mambu? Ya saderenge wau dibersihkan kemudian masuk masjid sholat jamaah, insyaallah mboten ganggu. Bukan hanya rokok saja. Wong mlebu masjid sholat jamaah gurung adus. Ya. Dereng siram ket esuk, ket awan, ket sore nyambut gawe, awan keringetan bles, sore kari pegele sholat jamaah masjid waktu maghrib. Loh, klambi gak ganti-ganti. Kira-kira ampune ya napa? Lebus. Nah, lah nek wis lebus koncone. Lho wong iki rek gurung adus ana pinggirku. Lho, niki ganggu niki. Dadi mboten peti tok, mboten bawang putih dan bawang merah saja. Tapi fisik badan kita nek kapane mlebu masjid ya sing bersih,
karena masjid itu adalah tempatnya suci. Melebet masjid donga riyin Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, tangan maaf kaki kanan, ini tempat suci. Lah nek tempat suci dileboni wong sing lebas-lebus ae baune. Lho, lebus baune. Niki ya mikir mawon Pak riyen, wonten Jawi mawon. Ganggu niki ganggu jamaah. Lho, ganggu jamaah. Kula nggih nate nggih. Teng pundi niku waktu teng Lombok. Nah, waktu teng Lombok salat zuhur. Ya, salat zuhur Lombok niku kan wonten pulau sing lingkungane golongane ya kucing-kucing gak klamben. Kok padang ngoten, waduh. Ya Allah, kena dilebokno kene. Akhire kula denguk-denguk teng masjid mawon. Bareng pedenguk-denguk teng masjid wonten tiang turis. Ya, tiang turis teng air putih ngoten. Dadak salat niku kaos kutang tok. Kaos kutang kringete belas. Ana pinggirku ya apa. Lho maksudnya ya mungkin mualaf atau gimana lah. Tapi kalau toh itu memang belum tahu ilmunya, si permasalahan ini masih dimaklumi. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, jangan demikian. Tuh, jangan demikian. Keringete plus kaos kutangan tok, sarungan, kadek sarungane brodol titik-titik. Boten rapi, salat zuhur. Masya Allah. Yes, mudah-mudahan wong iki mau mualaf belum paham. Mulai belajar. Tapi maksudnya di sini, ini justru peringatan bagi orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang sudah mengerti. Jangan sampai hal ini dilakukan. Karena kalau sudah sholat jamaah, pingin untuk mendapatkan jamaah yang maksimal, maka diri kita ini setidaknya ya harus necis. Ya, baju kita pun juga tidak bau. Apalagi sing seneng disemprotis. Loh. Nek mboten-mboten minyak wangi. Ya, mboten napa-napa sing damel nyetrika niku napa niku. Ya, spray ae. Sepot niku mawon eco. Mboten napa-napa ndak harus minyak wangi. Gak minyak wangi gak tuwe. Apa yang tuwe? Minyak kayu putih. Ojo. Minyak kayu putih kan nggih ganggu pegel-pegel. Gak minyak kayu putih balsem. Ya kamu bel maneh, iki kan golong-golongane ngono lho, sing bau-bau ndak nyaman itu. Oh, terus damel pijet minyak napa niku? Parem kanca. Mari pijet beles iki ya. Kak kelamben pijet minyak entek setengah botol, mlebu masjid kelambenan tok marang ngono salat jamaah. Kancane mari salat assalamualaikum. Sampe mari pijet nanti. Wis ketara baune kok mebel koyo ngene iki. Akhire ganggu jamaah. Ganggu jamaah. Nah, ini bukan berarti dilarang. Boyo bisa membedakan niki salat jamaah dengan orang-orang. Sehingga bau kita itu harus kita hilangkan kemudian masuk masjid. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasul SAW sampai mengatakan ketika dihidangkan satu panci berisi sayuran kubis tadi, Rasul tidak mau, tidak suka. Tapi tidak sukaan Rasul itu tidak benci sayuran tadi dan mempersilahkan sahabat untuk menikmatinya, dinikmati oleh sahabat, dinikmati. Nah kemudian Rasul tidak mau, apa sebabnya? Ini Rasulullah. Apa sebabnya? Ternyata kata Rasul, kul fa inni, makanlah. Sesungguhnya aku ini unaji, berbicara, berdialog, ngobrol, man la tunaji, dengan orang yang kamu ini, kalian itu tidak bisa ngobrol dengan orang itu. Yang dimaksud siapa orang itu? Yaitu malaikat. Jadi Rasul ini ngobrolnya, bicaranya, yang ketika tidak bicara dengan para sahabat, pada saat sholat dan juga pada saat-saat tertentu ketika turun wahyu,
itu ngobrolnya dengan malaikat. Nek wis ngobrol dengan orang-orang yang mulia, maka Rasul itu juga membersihkan dirinya agar tidak terganggu. Karena ternyata apa? Malaikat itu terganggu. Disebutkan dalam hadis, fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhul ins, rawahul Bukhari Muslim. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Oh, ini. Jadi nek kapane menungso niku salat jamaah, kemudian tadi baune kemebel, ono sing keringetan. Waduh. Karena kita itu didekati oleh malaikat ketika salat kita itu. Nah, pada saat posisi yang demikian ini, manusia terganggu, maka malaikatnya pun juga terganggu. Katut pisan sebab malaikat nyedek teng kita niki waktu salat. Ditegasaken wonten setunggal atus malih, innal abda idza qama yusolli atahul malak. Loh ini, sesungguhnya seorang hamba ketika melaksanakan sholat, malaikat mendatangi. Jadi kita itu person didatangi oleh malaikat. Sholat jam sekian banyak, malaikat hadir di kita ini. Faqama khalfahu, di mana malaikat itu berada ketika mendekati kita saat sholat. Faqama khalfahu, maka beliau itu malaikat berdiri di belakang kita. Wonten wingking kita malaikat niku. Niki malakun satu. Jadi kalau jamaahnya sekian banyak, maka orang malaikat itu sekian banyak itu berada berdiri di belakang kita masing-masing. Yasmaul Quran wa yatnu, mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh setiap jamaah itu. Wa yatnu, dan malaikat mendekat. Wis ana wingking kita tambah nyedek. Fala yazalu yastami'u, maka beliau senantiasa mendengarkan, tidak pindah-pindah. Wa yatnu hatta yadha'u fahu ala fihi, dan mendekat sampai seperti ini. Beliau mendekatkan mulutnya ke mulut orang yang sholat tadi. Tadi dibilang berada di belakang, tapi ketika jamaah itu membaca, beliau mendekat ke mulutnya jamaah itu. Fala yakra'u ayatan ila kanat fi jawfil malak. Loh, maka tidak ada Al-Quran yang dibaca, melainkan Al-Quran bacaan itu masuk ke perutnya malaikat. Loh, ini masuk ke perutnya malaikat. Malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ini sampai disebutkan masuk ke perutnya malaikat. Jadi ini betul-betul malaikat mendekat kita, jangan sampai dalam sholat jamaah itu kita juga mengganggu diri kita atau terganggu dengan orang lain. Diri kita ini maksudnya apa? Mungkin kita tidak menyadari bahwa sholat itu harus bersih. Sembarang kelambi gawe, dicentel nono beri lawang, rong minggu gak diumbai kelas digawe. Yang biasa sholat gampang itu kan biasa centel wonten wingking ya. Burin lawang lho biasae. Wonten kamar niku sing dicentel sing gaweane gampang. Nek sholat wonten griya niku nek daerah mriku rata-rata. Daerah mriku wonten wonten ki ya. Dicentel norong minggu, 3 minggu gak diombah digawe. Aja ngono. Aja ngono. Opo wis komat iki klambi sembarang, akhir kemampuane kemepel. Aja ngono. Ayo salat ya sing api-api kelambine. Kalau toh memang dicandelno ancene wis kondisinya bersih, silakan. Tapi kalau sudah lama, eman ngetono baju sing setelikoan. Wonten kira pun ngoten. Justru ini tidak disukai malaikat. Nah, malaikat berada di samping kita, di belakang kita, dan mendengarkan simaan Al-Quran kita. Loh, kalau kita menyadari seperti itu, kalau Al-Quran malaikat menyimak bacaan kita, ya bacaan ini sing api.
Wis ketara wong iki wis. Sembayange cewepet, waduh malaikate pegel. Wis kan nilai iki nilaine wis coret ae ono asile. Ini tergantung. Makanya ini pengaruhnya besar. Ya, pengaruhnya besar. Kita harus sadari bahwa di samping kita itu ada malaikat. Ini bukan malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Saat sholat ada malaikat tersendiri. Dan kita itu di dalam sholat itu kan yunaji Rabbah, dialog dengan Rabbnya. Kemudian malaikat itu ternyata berada di samping kita. Selain malaikat penjaga kanan dan kiri tadi, ada malaikat tersendiri. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari tiga hadis ini bisa kita tegasi, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa pertama, kita itu ya benar-benar memperhatikan kebersihan, kesucian ketika masuk masjid untuk sholat jamaah. Ini penting, karena hidup kita itu tidak sendiri. Bersosial, bermasyarakat, kumpul dengan jamaah. Jamaah niku nilai walaupun tidak ada tulisannya. Wong iki rek enak gembul, wong iki klambine wangi. Wong iki mlebu, waduh tambah ngato, ketara. Kata watus klambine. Nah, reget-reget nika. Niki ketara. Dadi wong niku mboten nilai, tapi dengan sendirinya orang itu tidak nyaman kumpul dengan orang itu. Nah, ini masuk masjid. Masjid ini masjid tempat yang mulia. Yang kedua, bahwa ketika kita berbicara masalah pohon yang halal, makanan yang halal, ternyata kehalalan itu ada batasnya. Loh, kehalalan itu ada batasnya, yang bukan berarti ada batasnya ini menjadi haram, tidak. Mbok yo harus disimpangkan, dijauhkan, dan hal itu akan mengganggu walaupun halal. Walaupun halal, mengganggu, kalau mengganggu timbulnya berefek. Kalau berefek mengganggu orang lain, maka akan terganggu nilai yang semestinya malaikat memberikan nilai yang utuh tadi. Karena malaikat berada di sampingnya, ketika jamaah terganggu, maka malaikatnya pun juga terganggu. Nah, oleh karena itu kita bisa merenung dan memikirkan bahwa bagaimana sholat kita itu bisa maksimal dan nilainya itu tinggi. Maka hendaknya kita harus menata diri, baik pakaian kita, jiwa kita, kemudian badan kita. Ketika kita minta yang maksimal, ayo ya, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu bagian dari iman. Nah, ini yang harus kita kita perhatikan agar nilai sholat kita itu betul-betul maksimal, dan yang menilai, yang berada di samping kita itu suka, senang. Kalau senang, maka tentu apapun yang kita inginkan ya akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ketika mau sholat ya, kita tegas lagi, hindari makan ya pohon atau tanaman bawang putih, bawang merah dan sebangsanya mentah kemudian sholat jamaah. Kita diminta untuk menghindari. Nah, itu saja. Sakit ibu Nabi ya. Jelas nggak? Ya. Cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam kajian pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.